Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Diah Nurna Ningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kluweh 03, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Pada koneksi antar materi modul 1.3 ini terdapat pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Dari pertanyaan pemantik tersebut, menurut saya, kita sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi contoh atau teladan bagi murid, mampu mendorong terciptanya ide murid, serta mampu memotivasi dan menuntun murid sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kemudian, untuk dapat memberikan tuntunan dan pendidikan yang berpihak pada murid, maka seorang pendidik harus mampu untuk memahami dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Antara lain, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, guru dituntun harus mampu membentuk karakter pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Murid memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci yang terdapat pada dimensi tersebut, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi kebinekaan global. Pada dimensi ini, guru dituntut untuk mampu membentuk murid mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dimensi bergotong royong. Pada dimensi ini, guru harus mampu untuk menjadikan murid yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi mandiri. Pada dimensi ini, guru harus mampu untuk menjadikan murid yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Dimensi bernalar kritis. Pada dimensi ini, guru harus bisa menjadikan murid secara objektif, memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Dimensi kreatif. Pada dimensi ini, guru harus bisa menjadikan murid yang mampu untuk memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dari pemahaman pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 terkait visi guru penggerak, semuanya bermuara tentang memimpikan murid pada masa depan, yaitu dengan mewujudkan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila akan terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam mewujudkan visinya, seorang guru membuat sebuah prakarsa perubahan yang kemudian dirancang dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, di mana langkah-langkah yang ditempuh adalah: tahap buat pertanyaan utama adalah merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Kemudian di tahap ambil pelajaran adalah mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir, atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat. Bagaimana strateginya? Kondisi di sekolah saya SD Negeri Kluweh 03 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 10 buah laptop yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Yang kedua, setiap guru dan siswa memiliki akun belajar ID yang sudah teraktivasi. Yang ketiga, tidak optimalnya penggunaan laptop bagi pendidikan murid. Yang keempat, kurang optimalnya penggunaan akun belajar ID dalam pemanfaatannya sebagai sarana belajar murid. Dan yang kelima adalah kurangnya keterampilan murid dalam penggunaan teknologi seperti laptop. Dari kondisi tersebut, saya mencoba untuk menyusun prakarsa perubahan berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu meningkatkan kreativitas dan kolaborasi murid dalam pemanfaatan teknologi menggunakan Canva for Education. Diharapkan melalui prakarsa perubahan tersebut mampu mewujudkan peran pendidik melalui filosofi Ki Hajar Dewantara sehingga tercipta pendidikan yang berpihak pada murid yang menuntun segala kodrat murid serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah: revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.3, saya telah menyusun visi guru penggerak, yaitu mewujudkan murid yang religius, berakhlak mulia, menjunjung tinggi toleransi, bernalar kritis, kreatif, kompetitif, dan menguasai teknologi. Namun, berdasarkan paradigma pendekatan inquiry apresiatif yang telah saya rancang, saya revisi menjadi mewujudkan murid yang berkarakter, kreatif, mampu bergotong royong, serta cakap berteknologi. Alasan saya dalam merevisi visi yang baru adalah, saya ingin murid memiliki karakter yang kuat, baik kepribadian maupun sosialnya, mampu untuk berkolaborasi sehingga terwujud murid yang memiliki kreativitas, tangguh dalam menghadapi segala perubahan yang ada, serta mampu memanfaatkan teknologi yang sangat berkembang. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah lebih baik yang berpihak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.